Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kiranya saudara semua tetap dalam keadaan sukacita, penuh semangat dalam menjalani aktivitas saudara. Saat ini kita sampai pada Injil Matius pasal yang ke-27. Dan kita akan fokus pada ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tertulis demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat pertama ini, di dalam teks aslinya dituliskan bahwa ketika hari mulai pagi. Perbedaan yang terjadi pada terjemahan bahasa Indonesia mungkin disebabkan oleh karena pandangan bahwa hari mulai terang sehingga disebutkan mulai siang. Sejak pagi, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sudah berniat yang jahat. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang ada dalam posisi kepemimpinan. Mereka orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang dihormati. Tuhan Yesus bukan seorang penjahat. Tuhan Yesus adalah pribadi yang kalau dilihat dari sudut pandang manusia pada umumnya adalah orang yang sangat baik. Sebab dia tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Malah dia menyembuhkan orang, memberi makan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit kusta, mencelikan orang buta, dan melakukan banyak mujizat. Dia bukan hanya manusia biasa saja, tapi pribadi yang mempunyai kuasa dan keajaiban dalam melakukan tanda-tanda ajaib. Secara manusia, tidak ada perbuatan Tuhan Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Tapi para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, mereka sangat membenci Tuhan Yesus karena mereka menganggap Tuhan Yesus merupakan ancaman terhadap posisi kepemimpinan mereka. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara, mungkin kita marah, kita kesal terhadap para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Tapi mari kita koreksi dan renungkan tentang pribadi kita masing-masing. Firman Tuhan adalah cermin untuk kita berkaca. Apakah diri kita memiliki sikap seperti para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini? Apakah kita sejak pagi mulai menyingkirkan Tuhan Yesus? Seharusnya kita mencari wajah Tuhan. Kita seharusnya berdoa, meminta hikmat Tuhan. Tapi apakah pagi hari ataupun siang hari kita mulai menyingkirkan Tuhan Yesus dari aktivitas kita? Kita tidak lagi berpusat kepada Kristus, tapi berpusat pada keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita berpusat pada ego kita, ambisi kita. Adakah kita membelenggu Tuhan Yesus seperti para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini? Khususnya ketika firman-Nya menegur kita dari dosa, dari kesalahan, atau kejahatan yang kita lakukan. Ketika firman-Nya kita rasa tidak kita sukai karena menyinggung hati kita, karena kita sedang melakukan dosa. Apakah kita membelenggu Tuhan Yesus dan bahkan menyalibkannya? Kita tidak ingin Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita menyingkirkan Dia. Mari saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita mengkoreksi diri kita masing-masing dan memperbaiki diri kita. Kembali menyadari
bahwa kita perlu Tuhan Yesus, bukan membelenggunya, bukan menyingkirkannya, sebab Dia adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Mulai pagi hari, biarlah kita selalu mengingat akan Tuhan Yesus dan memprioritaskannya untuk menjadi fokus hidup kita. Di siang hari, jangan belenggu firman Tuhan. Biarkan firman-Nya menjadi penuntun langkah kita. Di malam hari dan kapan saja, biarlah kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menegur kami masing-masing, menolong kami untuk mengerti apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, atau kami sedang menyingkirkan Engkau dari dalam kehidupan kami secara pribadi. Ampuni kami yang berdosa, yang seringkali melanggar akan firman-Mu, yang tanpa sadar ataupun dengan sadar sedang menyingkirkan Engkau dari kehidupan kami, dari aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk teguran firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.